Nah, ini satu anugerah yang besar, kita kedatangan seorang ulama besar, seorang Prof. Dr. Haji Abdul Somad, yang beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul bersama kita di Ternate, terlebih khusus di masjid yang dicintai ini, yaitu Masjid Imam Bonjol. Saya kurang lebih sudah mengajar hampir 2 tahun lebih, masuk hampir 3 tahun di masjid yang saya cintai ini. Saya belum pernah membahas tentang nama masjidnya. Tadi saya baca di depan, baru saya teringat ternyata nama masjid ini Masjid Imam Bonjol. Perlu kita ketahui, beliau adalah seorang ulama dan pahlawan nasional. Nama aslinya adalah Muhammad Syahab bin Bayanuddin. Lahir di Sumatera Barat, satu tempat namanya Bonjol, pada tahun 1771. Sebagian sejarawan mengatakan 1772 Masehiyah. Beliau diasingkan sampai ke Minahasa, dikuburkan di sana. Beliau wafat pada tahun 1864 Masehi. Dan Al-Fakir pernah ziarah ke kuburan beliau, dan memang namanya itu adalah Muhammad Syahab bin Bayanuddin. Syahab adalah satu marga yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dari pakaiannya, pakaian jubah dan imamah, itu menandakan beliau disebut dengan Tuanku Imam Bonjol, yang berarti As-Sayyid atau As-Syarif dalam bahasa Arab. Semalam saya ngobrol dengan Ustaz Abdul Somad. Beliau di bidang hadis. S1-nya beliau di Al-Azhar Syarif di Mesir, S2-nya di Darul Hadis Maroko, S3-nya di Sudan. Nah, beliau fannya di dalam bidang hadis Nabi. Saya walaupun sibuk, tapi saya sempatkan menyimak video beliau di YouTube. Beliau sering mengutip satu ulama berulang-ulang kali di dalam ceramahnya, bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini ulama multidisipliner, menguasai berbagai cabang ilmu agama Islam. Ini salah satu rujukannya Ustadz Abdul Somad. Ulama ini juga adalah ulama yang saya sangat idolakan, karena beliau ahli di dalam berbagai fan disiplin ilmu agama. Beliau lahir pada tahun 849 Hijriah, wafat pada tahun 911 Hijriah. Beliau diberikan gelar sebagai Al-Muhaddits, orang yang menguasai seluruh cabang ilmu hadis, riwayatan wa dirayatan, secara riwayat dan secara dirayah. Beliau juga diberikan gelar Al-Hafiz, man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada, yaitu orang yang minimal sudah menghafal 100.000 hadis Nabi Muhammad SAW, baik isi hadisnya dan rantaian sanadnya. Beliau juga seorang mufassir, ahli tafsir Al-Quran. Beliau juga seorang muwarrikh, ahli sejarah Islam. Beliau juga seorang logawi, seorang ahli bahasa Arab. Jadi beliau menguasai banyak cabang ilmu, dan ini menunjukkan keluasan ilmunya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di antara karya-karya beliau di dalam ilmu tafsir Al-Quran atau ilmu Al-Quran, beliau memiliki karya tafsir berjudul Durul Mansur. Juga punya kitab tafsir, Tafsir Jalalain. Punya kitab Ulumul Quran, membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran, berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau juga punya kitab tentang Al-Quran, Asbabun Nuzul, kronologis kejadian yang terjadi sebelum Allah wahyukan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, berjudul Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Itu dalam bidang Al-Quran. Di dalam bidang hadis tidak terhitung karya beliau. Yang terkenal berjudul Al-Jami'us Shaghir, yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Munawi, berjudul Faidul Qadir. Beliau juga punya kitab Jam'u Jawami' yang terkenal dengan nama
Al-Jami'ul Kabir. Kitab inilah yang menyebabkan beliau bermimpi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam mimpinya Imam Suyuti menceritakan, saya bacakan hadis-hadis tersebut di dalam kitabku ini di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengatakan, hati ya Syekhal Hadis, silakan bawakan kitabmu wahai guru besar hadis. Nabi memanggilnya dengan Syekhul Hadis, guru besar hadis. Setelah itu beliau mengatakan, hadhil busyra indi a'zamu minad dunya bihadzafiriha. Kabar gembira yang Nabi berikan padaku ini lebih besar daripada dunia dan seisi dunia, kata Imam Suyuti. Di dalam bidang sejarah, beliau punya kitab berjudul Tarikhul Khulafa yang membahas biografi kehidupan para khulafa mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin, sampai zaman Daulah Umayyah, sampai zaman Daulah Abbasiyah. Beliau bahas secara spesifik setiap biografi para khalifah, para khulafa. Kemudian di dalam bidang ilmu usul fikih, beliau punya kitab berjudul Al-Ashbah wan Nazair fi usul fikih. Dalam ilmu lughah beliau punya kitab juga Al-Ashbah wan Nazair fi Nahu, dan beliau juga punya kitab tasawuf berjudul Syarhus Sudur, dan juga kitab Al-Budurus Safirah, dan juga beliau punya ensiklopedia fatwa berjudul Al-Hawi lil Fatawi. Inilah beberapa karya ilmiah yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bahkan seorang ulama bernama Ibnu Iyas, beliau coba menghitung berapa banyak karya tulisnya Imam Suyuti. Beliau simpulkan ada sekitar 600 karya ilmiah yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti. Itu 600 bukan jilidnya, 600 adalah judul kitabnya. Kitabnya itu berjilid-jilid, saudara-saudara sekalian. Bahkan para ulama memberikan julukan dengan Ibnul Kutub, anak kitab, karena hidupnya hanya dengan kitab, hanya dengan ilmu pengetahuan. Itulah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini adalah salah satu ulama yang sering dijadikan referensi oleh guru mulia kita, Tuan Guru Ustadz Abdus Somad. Kemudian saya sempat bercerita semalam dengan beliau tentang Mufti Kesultanan Ternate, karena beliau sempat ziarah ke makam Mufti Kesultanan Ternate bernama Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar. Saya sebutkan sanad-sanadnya. Saya katakan bahwa Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar ini punya gelar. Gelar yang dimiliki oleh ulama itu bukan dari mereka sendiri, tapi ulama lain yang memberikan gelar itu kepada mereka. Gelarnya Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar Syamsuddin Al-Muammar Kabir. Syamsuddin artinya matahari agama. Matahari agama, gelar Syamsuddin ini saya dapati gelar-gelar ulama terdahulu, di antaranya bernama Al-Imam Az-Zahabi yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Al-Imam Az-Zahabi ulama ahli hadis, ilmu jarh wa ta'dil, dan seorang sejarawan. Beliau punya kitab-kitab yang terkenal di kalangan para ulama, di antaranya biografi para ulama dan kaum solihin, bahkan para sahabat Nabi juga beliau bahas, sekitar 17 jilid, berjudul Syiaru A'lamin Nubala. Beliau juga punya kitab tentang kritik terhadap para rawi hadis yang dianggap tidak thiqat dan yang dianggap thiqat, berjudul Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Beliau juga punya kitab tentang biografi para huffaz, orang-orang yang menghafal hadis Nabi mencapai 100.000 lebih, berjudul Tazkiratul Huffaz. Beliau juga punya kitab sejarah Islam berjudul Tarikhul Islam. Gelarnya beliau apa? Syamsuddin, matahari agama. Sama seperti Mufti Kesultanan Ternate, Syamsuddin Al-Muammar Kabir. Kemudian ulama kedua yang punya gelar Syamsuddin, saya dapati seorang ulama Syafi'i bernama Imam Romli. Imam Romli, beliau dilahirkan pada tahun 919 Hijriah, wafat pada tahun 1004 Hijriah. Beliau ulama Syafi'i yang sangat masyhur. Karya beliau diantaranya adalah Nihayatul Muhtaj, mensyarahkan kitab daripada Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang lahir pada tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, yang berjudul Minhajut Talibin.
Beliau juga punya kitab Syarah Zubat karya Ibnu Ruslan, seorang ulama Palestina, berjudul Ghayatul Bayan. Gelar beliau apa? Syamsuddin, matahari agama. Sama seperti mufti Kesultanan Ternate, Syamsuddin. Kemudian saya berbincang dengan beliau, Tuan Guru Abdul Somad, bahwa ada seorang ulama Makkah bernama Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad ibn Alwi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Dan saya punya manuskrip kitabnya, itu berjudul At-Tali'us Sa'id Al-Muntakhab min Musalsalati wal Asanid. Di dalam kitab tersebut ternyata menyebutkan nama Mufti Kesultanan Ternate dalam bab berjudul Bab Musalsal bil Musafaha, bab mata rantai hadis yang bersambung lewat jabat tangan. Maknanya adalah mereka jabat tangan itu bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan disebutkan satu persatu para periwayatnya. Ini satu keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad ada data-data yang valid, ada rantaian sanad yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia yang ucapannya, perbuatannya, tidurnya, makannya, minumnya, berjalannya semuanya terdata secara spesifik di dalam kitab-kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan sanad-sanadnya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, saya bertemu dengan seorang muhaddis bernama Al-Habib Salim bin Jindan. Beliau juga seorang pahlawan nasional yang sudah diakui oleh negara. Habib Salim bin Jindan mengatakan, saya mendapatkan hadis jabat tangan ini dari gurunya. Beliau sebutkan gurunya adalah Al-Habib Muhammad ibni Abdurrahman Al-Bar. Al-Habib Muhammad ibni Abdurrahman Al-Bar mengatakan, saya mendapatkan sanad hadis jabat tangan ini dari guru saya dan ayah saya bernama Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Al-Bar. Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Al-Bar mengatakan, saya mendapatkan sanad hadis jabat tangan ini dari guru saya bernama Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Idrus. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Idrus atau Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Idrus ini mendapatkan sanad hadis jabat tangan dari seorang ulama hadis bernama As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Kemudian As-Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal sanadnya bersambung sampai kepada pengarang Ratibul Haddad bernama Al-Imam Al-Kutub Gaus Al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, saya mendapatkan sanad hadis jabat tangan ini dari guru saya bernama Al-Habib Umar ibni Abdurrahman Al-Attas. Kemudian Habib Umar mengatakan, saya mendapatkan sanad ini dari guru saya yaitu Al-Habib Husain ibni Syekh Abi Bakar bin Salim. Kemudian Habib Husain mengatakan, saya mendapatkan sanad hadis jabat tangan ini dari guru dan ayah saya yaitu Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim. Kemudian sampai bersambung sanadnya kepada Al-Habib Abdullah Al-Idrus dari ayahnya Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Kemudian dapat lagi dari ayahnya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf, dan bersambung sampai kepada Faqil Muqaddam Muhammad ibn Ali Al-Alwi, dan bersambung sampai kepada seorang tabi'in bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang lahir pada tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Secara langsung dari guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri menyatakan, beliau mengatakan, Sofahatu Ali bin Abi Thalib, saya berjabat tangan langsung dengan Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian Imam Ali mengatakan, Sofahatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kaffi hadhihi, saya berjabat tangan langsung dengan tanganku ini yang menyentuh tangan sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, safahtu kaffi hadhihi
suradaqati arsyihi ta'ala. Dengan tanganku ini saya pernah menyentuh kemah-kemah yang ada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa yang berjabat tangan denganku dan atau berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan denganku dan bersambung sanadnya sampai hari kiamat, dakhalal jannah, mereka semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini khususnya umat Nabi Muhammad. Dari sisi akidah ada sanadnya. Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi punya kitab berjudul Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau di bab akhirnya menjelaskan rantaian sanad akidah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidiyah dan ulama-ulama lainnya. Kemudian dari sisi ilmu fikih, beliau juga punya rantaian sanad yang sampai bersambung kepada pendiri mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah lahir tahun 80, wafat 150 Hijriah. Kemudian Imam Malik lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Kemudian Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal lahir pada tahun 164 Hijriah, wafat pada tahun 241 Hijriah. Yang kesemua ini tersambung sanadnya kepada para ulama dari generasi ke generasi, sehingga Al-Imam Syaukani mengarang kitab berjudul Ithaful Akabir bi Isnadil Dafatir, yang membahas tentang rantaian-rantaian sanad kitab para ulama yang memiliki rantaian sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian nanti kasih kabar kalau sudah datang. Sudah datang belum? Oh, baik. Kemudian dari sisi sanad ilmu batin, kita kenal dengan ilmu tazkiyatun nufus atau istilah lainnya tasawuf. Ada seorang ulama India bernama Abu Hasan An-Nadwi, ulama besar dari India, punya kitab Jinayatul Mustalahat. Jinayatul Mustalahat. Nah, kitab ini membahas kadang-kadang orang terlalu sibuk dengan masalah nama, tapi lupa lihat isinya itu apa, substansinya apa. Ilmunya namanya berbeda tapi tujuannya sama. Tazkiyatun nufus, ilmu suluk, ilmu qulub, ilmu akhlak, ini semuanya sama, namanya ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf disebutkan oleh seorang ulama yang sekampung dengan Imam Bukhari, lahirnya di kota Bukhara, namanya Al-Imam Al-Kalabadi, wafat pada tahun 308 Hijriah. Punya kitab tentang prolog ilmu tasawuf berjudul At-Ta'arruf li Madhhabi Ahli Tasawuf. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang menjalankan ilmu tasawuf kemudian dia mengamalkan dengan sempurna disebut dengan sufi. Al-Imam Suyuti ternyata juga seorang sufi. Sufi yang dimaksud di sini sufi yang hakiki, sufi yang sebenar-benarnya sufi. Para ulama membuat definisi siapa itu sufi. Di antaranya Al-Imam Sahal Tustari, ketika ditanya sufi itu siapa, beliau menjawab, sufi adalah man sofa minal qadar wa amtala'a minal fikri wa anqata'a ilallahi minal bashar wastawa indahu az-zahab wal madar. Sufi itu adalah orang yang hatinya bersih. Kita ini ibadahnya begitu banyak tapi hati kita kotor, itu sia-sia. Sombong dengan ilmu, sombong dengan amal, sombong dengan nasab, sombong dengan pangkat, sombong dengan harta. Ini penyakit yang akan merusak amal kita. Nabi katakan al-hasad ya'kulul hasanat. Penyakit iri hati memakan kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api meluluhlantahkan kayu bakar yang ada sisa debu. Nah, ulama-ulama muhaddithun seperti Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir pada tahun 773 Hijriah, wafat pada tahun 852 Hijriah, punya kitab Syarah Sahih Al-Bukhari berjudul Fathul Bari. Beliau mengatakan makna amalan dimakan
amalan dihapus, itu bukan hanya penyakit iri hati, tapi semua penyakit hati itu bisa berefek kepada menghilangkan pahala amal kita jika masih ada di dalam hati kita penyakit tersebut. Sombong, al-kibru, ini penyakit klasik, penyakit yang sudah lama. Makhluk pertama yang kena penyakit ini namanya iblis. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Nabi Adam, kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Ini penyakit yang paling berbahaya di antara penyakit-penyakit hati lainnya. Kibir, sombong. Kenapa berbahaya? Karena dia mengambil sifatnya Allah. Kita setiap sholat, di awal sholat kita takbiratul ihram, kalimat yang kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya yang berhak sombong hanya Allah. Kalau ada manusia yang mengambil sifat sombong, dia sudah mencuri sifatnya Allah. Dalam hadis Nabi katakan, siapa yang mengambil sifatnya Allah, sifat sombongnya Allah, kadzaftu finnar wala ubali. Dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, saya lemparkan dia ke dalam neraka dan saya tidak peduli dengan keadaannya. Karena sifat sombong itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Akbar, maha besar, isim tafdhil. Kemudian penyakit lainnya yang berbahaya adalah al-ujub, bangga diri. Ar-riya, Nabi katakan riya pamer amal. Nabi katakan adakum min dabibin naml, dia lebih halus dari langkah semut. Langkah semut begitu halusnya, tapi riya itu lebih halus dari langkah semut, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penyakit-penyakit sum'ah. Kalau sum'ah hampir mirip dengan riya. Sum'ah itu ingin amalnya didengar oleh orang. Dia tidak ingin memperlihatkan, tapi dia suka cerita. Saya beramal begini. Tujuannya agar orang ini cerita kepada orang lain. Nah, itu namanya sum'ah. Dosanya sama seperti riya. Nah, ini ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu ini penyakitnya lebih berbahaya dari penyakit fisik, kata Ibnu Sina dalam kitab Al-Qanun fit Tib. Penyakit fisik itu bisa dihilangkan dengan dokter memberikan resep obat. Tapi penyakit batin yang bisa mengobati kita atau guru kita yang menunjukkan ini penyakit. Aristoteles mengatakan dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, orang yang tidak tahu penyakitnya tidak tahu obatnya. Jadi selama kita belum tahu penyakit hati kita apa, kita tidak akan tahu obatnya seperti apa. Makanya dibutuhkan satu ilmu yang membahas tentang pembersihan hati, al-qulub wal arwah wan nufus, dinamakan ilmu tasawuf. Disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir pada tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syari'ati ja'at ala 360 tariqah." Sesungguhnya syariatku datang dengan cabangnya adalah 360 cabang tariqah, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami tunjukkan jalannya menuju kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya subul, bentuk jamak, artinya jalan-jalan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, masalaka ahadun min hatariqa illa najah. Tidaklah seorang berjalan di atas jalan tersebut itu melainkan dia selamat, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya seorang ulama ahli hadis Maroko bernama Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari dalam kitabnya berjudul Al-Burhanul Jali fi Tahqiq Intisabi Sufia ila Ali. Dalam kitab tersebut beliau sebutkan sanad-sanad ilmu tasawuf yang bersambung kepada para sahabat, terlebih khusus kepada Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib garramallahu wajhah. Jadi ilmu inilah ilmu yang paling wajib kita amalkan. 3, kalau kita ingin agama kita sempurna. Pertama akidah, yang kedua ibadah, fikih. Fikih itu berbicara 4. Masalah ibadah, muamalah, munakah, muaqabah.
Masalah ibadah, solat kita bagaimana? Syarat-syarat solat seperti apa? Rukun-rukun solat seperti apa? Yang membatalkan solat itu apa saja? Itu wajib kita pelajari. Itu yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Al-Imamul Haddad mengatakan ilmu daruri, ilmu hal, ilmu yang diamalkan kewajiban itu terus menerus, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian ilmu fikih ini membahas tentang masalah muamalah, transaksi, jual beli, masalah riba, masalah qard, masalah suf'ah dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya membahas masalah munakahah, hal-hal yang berkaitan tentang hukum pernikahan. Ada talak, ada rujuk, ada zihar dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir membahas tentang muaqabah, yaitu hukum pidana dan perdata di dalam. Makanya orang-orang orientalis, orang-orang barat di Eropa, seperti seorang dokter di Jerman namanya Enmeri Skimmel. Ini Enmeri Skimmel mengatakan kepada para dosen-dosen yang hadir, tidak ada agama yang mengajarkan semua keadaan manusia seperti agama Islam. Mulai dari masuk kamar mandi diajarkan, cara cebok diajarkan, cara tidur diajarkan, hukum pidana, hukum sosial semuanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat para ulama dan kaum salihin. Nah, alhamdulillah ini guru kita sudah tiba. Antum bisa tolakul badru. Sudah tiba? Ya, khair. Masih lewat belakang? Lanjut atau gimana ini? Tidak ada kayu rotan pun jadi. Ya. Nah, alhamdulillah guru kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dijaga dari masaib, dari musibah, dari bala, dari wabak, dan semua kita yang hadir Allah Ta'ala jaga kita dari berbagai penyakit, diberikan istiqamah fi ta'ah wal ibadah, masuk ke dalam surga bighairi hisab, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para habaib yang tak dapat kita sebutkan, tapi insyaAllah semua nama-nama ini dicatat oleh para malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat hafizin, menjaga, kiraman, mulia, katibin, menulis, menjaga, mulia, menulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu lakukan. Buku catatan itu nanti akan diberikan kepada kita. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang buku catatan amalnya diberikan dari arah sebelah kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka hisabnya, perhitungannya akan ringan, dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang kitabnya diberikan dari arah belakang, fasawfa yad'u subura, maka dia akan dipanggil sebagai orang yang celaka, orang yang rugi. Makanya ketika kita berwudu, disiram tangan sebelah kanan, kita berdoa, mudah-mudahan buku catatanku nanti diberikan dari arah sebelah kanan, insyaallah. Lalu kemudian Allah katakan, Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Oh, berbunyi mobil. Baca buku catatan amalmu. Ketika buku catatan amal itu diberikan,
Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai alat untuk menghitung segala perbuatan baik burukmu. Lalu kemudian orang yang melakukan dosa melihat buku catatan amalnya itu. Bagaimana isinya? Mali hadzal kitab. Mengapa buku saya ini la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar ada di dalam. Perbuatan dosa yang tidak dia ingat ada print outnya, ada catatannya, dicetak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung mata pedang, sebesar tapak kaki semut yang hitam, ditunjukkan di depan matanya. Lalu kemudian apa kata dia? Allahumma ba'id bainana wa baina asfarina. Allahumma ba'id bainana. Jauhkanlah kami dari buku catatan kami ini. Kami pun malu menengoknya ya Allah. Itulah mengapa kita berdoa, Rabbil firli. Hapuskanlah buku catatan yang tak baik itu Allah. Siapa yang tak pernah buat dosa? Semua kita ni buat dosa. Tapi insya Allah ketika nanti kita menghadap Allah, buku catatan dibuka, semuanya hapus bersih insya Allah. Tapi catatan hutang tidak. Jangan untang-untang udah taubat. Ini namanya Masjid Imam Bonjol. Masjid Imam. Saya katanya besok Ustadz subuh terakhir tausiah itu di Masjid Imam Bonjol, saudara-saudara kita dari Minangkabau. Tapi walaupun ini masjid didirikan mayoritas masyarakat Minangkabau, tapi sholatnya pakai bahasa Arab kan? Tak ada mentang-mentang Masjid Imam Bonjol, wakaf masyarakat Minangkabau Ternate. Tiba-tiba dalam Allah nan gadang bana. Ada untuk bahasa Arab. Dan tidak ada di situ ditulis Masjid Imam Bonjol hanya untuk masyarakat Minangkabau. Yang lain daripada itu dilarang masuk. Tidak ada. Jadi yang berwakaf mungkin mayoritas kebanyakan. Itu salah satu ajaran Islam, tidak membeda-bedakan suku dan warna kulit, semuanya sama. Adapun masalah mazhab beda-beda sedikit saja. Saya pergi ke Maroko, bismillahnya tak berbunyi sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama dengan di Makkah Pak Ustaz? Enggak. Makkah bismillahnya ada, cuman tak terdengar. Sama lah, tak sama. Maroko tak ada bismillah sama sekali. Kalau Makkah pakai bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau tempat kita macam-macam. Ada yang pakai bismillah, ada yang bismillahnya sir. Ada di masjid itu imamnya dua, yang satu pakai bismillah, yang satu tidak. Saya pernah sholat di salah satu masjid, ditunjuknya Ustaz Somad itu imam. Imam apa? Imam silent. Bismillahnya tak berbunyi. Kalau Ustaz Somad, saya pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh kita membawa mazhab yang bertentangan dengan masyarakat yang ada. Maka bismillahnya sir, karena yang dipakai mazhab Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, sejak tahun 1924 pemerintahan Saudi Arabia memakai mazhab resmi, mazhab Hambali. Sebelum 1924 maka mazhab yang besar di Makkah adalah mazhab Syafi'i.
Imam besar Masjidil Haram Makkah tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib, alif lam mim nun kaf ba alif waw ya, 9 huruf. Bahasa Arab itu biasanya 3 huruf. Hadir, hadara. Majlis, jalasa. Membaca, qara'a. Ini sampai 9 huruf. Alif lam mim nun kaf ba alif waw ya. Cemanalah cara membacanya ini? Rupanya al-Minkabawi. Minangkabau. Ada anak muda merantau. Ada suara-suara. Ada anak muda merantau ke Makkah. Namanya Ahmad. Siapa namanya? Ahmad. Kalau di kampung awak, Ame. Ame. Namanya Ahmad. Pergi ke Makkah. Sampai di Makkah hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih, mengaji pada ulama-ulama Masjidil Haram. Memang dasar betuah. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Badan betuah menikah dengan anak Syekh Saleh Al-Kurdi. Al-Kurdi itu orang Kurdistan. Cantik, kaya. Ini tak perlu saya sebutkan. Nanti bapak tu tak senyum balik ke rumah. Cantik, kaya, anak orang soleh, bisnismen orang Kurdi di Makkah. Namanya Syekh Saleh Al-Kurdi. Punya anak gadis, menikah dengan Ahmad tadi. Lalu kemudian Syekh Saleh tadi dekat dengan Syarif Makkah. Waktu itu Makkah belum dipimpin oleh rezim King Abdul Aziz. Karena King Abdul Aziz baru berkuasa di Makkah 1924. Waktu itu Makkah Madinah otonomi khusus. Otonomi. Otonomi itu artinya pemerintahan yang mandiri, berdiri sendiri. Itu arti otonomi. Karena dulu waktu saya kuliah di Mesir tahun 1998, reformasi. Setelah itu pemerintahan kita memberikan beberapa daerah otonomi kepada gubernur. Datanglah tokoh ke Kairo. Jadi kami tanya, Pak, apa arti otonomi itu, Pak? Katanya, oto diurang, mi diawak. Jadi maksud otonomi ini artinya pemerintahan yang berdiri sendiri, dipimpin oleh Syarif Hussein. Syarif karena dia mulia. Laki-laki namanya Syarif, kalau perempuan namanya Syarifah. Untuk keturunan Nabi Muhammad SAW dipakai Sayyid, dipakai Syarif. Dari mana dalilnya? Dari hadis Nabi. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain sayyid, pemimpin. Itulah maka Habib itu selalu dipanggil sayyid atau dipanggil Syarif. Kebetulan Makkah waktu itu dipimpin oleh Habib namanya Syarif Hussein. Jadi kalau saya manggil Habib Sayyidi Al-Habib Rifqi. Yang membawa saya ini namanya Habib Rifqi. Yang saya hormati Sayyidi Al-Habib. Jadi memanggil keturunan Nabi itu Sayyidi. Lalu Sayyid ini pun datang ke berbagai negeri. Sampailah ke apa nama kota kita? Saya ingat, cuman ngetes saja bapak-bapak. Datang mereka kemari, maka kita panggil Sayyidi. Sayyidi artinya tuanku. Karena orang Minangkabau itu bahasanya selalu pendek. Berapa? Ba'a. Bagaimana? Ba'a. Berapa? Bara. Maka Sayyidi itu pun disingkatnya. Sayyidi jadi Sidi. Jadi para ulama yang keturunan Nabi tadi naik kapal laut. Waktu itu belum ada pesawat. Dari Hadramaut.
Hadramaut. Hadramaut, Yaman. Kok bisa keturunan Nabi itu ke Yaman? Nah, ini panjang ceritanya. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Fatimah. Ambo dulu kalau disabui Fatimah ingat ambo Nabi. Kini sabui Fatimah ingat bini. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah itu punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad. Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah. Ada kawan saya namanya Muhajir. Nama kau siapa? Muhajir. Kenapa nama kau Muhajir pindah? Ayahku transmigrasi. Kalau ini bukan. Yang ini Imam Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir pindah dari fitnah-fitnah di Irak, lalu dia pergi ke negeri yang tenang, mendapat ilham dari Allah. Itulah negeri tenang bernama Tarim Hadramaut. Jadi Habib-habib kita ini kebanyakan belajar di Darul Mustafa Tarim Hadramaut yang sekarang dipimpin oleh Habib Umar bin Hafiz, juru bicaranya para habib. Lalu para habaib ini datang menyebarkan Islam ke negeri kita. Itulah yang saya semalam ziarah ke makam Sayyidi Al-Habib Sayyid Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Sayyid Habib-habib yang ada besar di apa nama daerah kita? Ternate. Al-Bar bin Syekh Abi Bakar bin As-Saqqaf, tulisan Arabnya As-Saqqaf, tapi orang Yaman menyebut qaf itu G, As-Saqqaf, sampai orang Indonesia As-Sayyab. Jadi jangan sampai kita bingung memahami itu. Datanglah mereka ke Nusantara. Apa mungkin mereka langsung datang dari Yaman sampai ke Ternate melewati Pulau Sumatera? Tak mungkin. Karena bertemu mereka pertama kali. Ada yang langsung, ada. Tapi ada juga sebagian yang singgah di Pulau Sumatera. Begitu mereka naik kapal laut, berhari-hari, nampak mereka daratan. Daratan itu bahasa Arabnya bar. Daratan barri. Lautan bahri. Fil barri wal bahri. Di daratan dan lautan. Barri. Orang kalau di tengah laut, dihumpas ombak, dipukul gelombang, menengok daratan, dia katakan barri, daratan. Ketika melihat daratan ada rasa tenang, aman. Barri, aman, kata dia. Itulah dia Pariaman. Pariaman itu dari bahasa Arab, dirobah sama orang Minangkabau. Dari mana? Piaman Lawe. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya mau menjelaskan bahwa keturunan Rasulullah SAW, Islam itu mengakar ke tempat kita supaya anak cucu kita tahu. Oh, laki-laki dipanggil Sayyidi, Sidi. Kenapa menjadi Siti Fatimah, Siti Khadijah? Itu diambil dari bahasa Arab Sayyidati. Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Semua perempuan di surga itu pemimpinnya adalah sayyidatu, sayyidati, pemimpinku Fatimah, sayyidati Aisyah, sayyidati Khadijah. Karena susah menyebut sayyidati menjadi Siti, lama-lama menjadi Siti. Itulah asalnya. Jadi kita jangan sampai mana tahu anak kita nanti nanya, mak, nama mak siapa? Siti Fatimah. Siti itu artinya apa? Saya tanya dari dulu memang udah begitu.
Betapa bahasa Arab sudah mengakar ke dalam bahasa Indonesia. DPR, D, Diwan, P, perwakilan. Dari bahasa Arab, wakilun. R, rakyat, ra'iyatun. Jadi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu yang bahasa Indonesianya cuma P dengan an, perwakilan. Yang lain daripada itu bahasa Arab. Diwan, wakil, ra'iyah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahasa Arab ini bahasa teroris, DPR lah yang pertama mengamuk. Betul. Orang Minangkabau merubah namanya menjadi Arab. Salah satunya itulah Ahmad tadi. Ini kita cerita entah kemana-mana. Yang Ahmad tadi bapak ibu kok bisa lupa? Kenapa tak tanya ke saya? Ahmed tadi bu ya? Ahmad tadi akhirnya menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi bisnismen orang kaya, dekat dengan raja-raja, sultan-sultan, diundang ke istana. Kebetulan yang menjadi imam Syarif, keturunan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penguasa Hijaz. Hijaz artinya Makkah dan Madinah. Dia menjadi imam, Syekh Soleh menjadi makmum, dan menantu Syekh Soleh bernama Ahmad. Jadi imamlah Syarif. Ditakdirkan Allah salah bacaan Syarif tadi, terlupa dia. Tapi di balik lupa itu ada hikmah. Diluruskan menantu Syekh Soleh tadi dari belakang, diluruskannya bacaan Qur'annya. Lalu kemudian setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, ditanya lah, berdialog, bercerita. Ahmad, kamu siapa? Saya hafal Quran, belajar hadis, belajar fikih, menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Terkagum Syarif mendengar penjelasan Ahmad tadi. Lalu kemudian diangkatlah Ahmad tadi menjadi imam Masjidil Haram. Itulah dia Ahmad Khatib. Nama ayahnya Abdul Latif, Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi, orang Bukit Tinggi asli. Sekarang orang, siapa imam Masjidil Haram? Syekh Abdurrahman Sudais. Siapa? Syekh Su'ud Asyuraim. Dulu orang Nusantara bangga mendongakkan kepala. Siapa imam Masjidil Haram? Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi. Dulu. Maka anak-anak kita mesti kita didik menjadi penghafal Quran. Merantaulah engkau sejauh mata memandang sampai ke Ternate. Tapi kampungmu di Sulit Air, kampungmu di Solo, kampungmu di Pariaman, dirikan di sana rumah Al-Quran, lahir para penghafal Quran. Tapi tempat negeri kita mencari nafkah jangan lupa. Tapi alhamdulillah masyarakat Minangkabau dua-duanya dia bangun masjid. Yang di kampung dia bangun masjid, dan di Ternate dia bangun masjid. Saya dua-dua saya bangun Pak Ustaz. Di kampung saya bangun, di Ternate saya bangun. Terus masalahnya dua-dua tak saya datangi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 30 menit. Dari Jakarta naik pesawat lagi ke Sorong, Papua. Jauh. Lewat Ternate. Terbang sampai di Papua. Begitu turun disambut saya oleh saudara kita di Papua dengan tarian-tarian Papua, pakai piring besar. Saya makan sikit. Piring besar, gambar burung cendrawasih di piring itu. Saya dalam hati, wah berat ini makan. Rupanya piring itu untuk dipijak. Diletakkan kaki di piring itu. Piring itu saya bawa pulang ke rumah, saya tempel di dinding rumah besar. Setiap tamu yang menengok piring itu macam menengok kucing. Begitu selesai saya disambut di airport,
keluar dari airport Sorong, tiba-tiba ada mengetuk-ngetuk kaca. Tok 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 tok. Apa nih, saya buka. Ada apa, Pak? Ambo urang Payakumbuh. Lama saya berpikir, udah berjam-jam kita terbang, orang Minang isi dunia ini. Begitu juga kemarin. Nanti Ustadz, jadwal Ustadz akan ada di Galela, nanti Ustadz akan ada di Halmahera Utara, nanti Ustadz akan ceramah di Masjid Ternate, dan ada nanti Ustadz diundang oleh komunitas Minangkabau. Oh, Masya Allah. Terbang lagi saya naik pesawat, terbang, turunlah di Sydney, di Australia. Sampai di Sydney, rupanya di sana ada mereka membangun namanya Surau Minangkabau di Sydney. Generasi yang ketiga, di mana bumi dipijak, di situ ada orang Minangkabau. Asal ada simpang 4 di situ, ada orang Minang. Makanya orang Minangkabau tidak bisa main bola. Tak bisa dia main bola. Kenapa? Karena kalau dia sudah menengok ada orang ramai, dia tidak fokus lagi menendang bola ke gawang. Tengoknya ada orang ramai, manggalewak lah gitu. Alhamdulillah, bangga kita. Bapak Ibu bangga tak jadi orang Minangkabau? Bangga. Kenapa bangga? Menyebarkan kebaikan. Menebarkan kebaikan sampailah ke bumi. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya terus terang sampai ke Ternate, sampai ke Halmahera. Saya merasa sudah jauh dari Riau, jauh dari Sumatera. Naik pesawat 3 jam tak sampai-sampai. Buka mata, belum juga mendarat lagi. Buka mata, belum juga lagi. Jauh. Tapi begitu Ustadz akan jumpa dengan orang Minangkabau, masih di kampung juga. Luar biasa. Kalau ada orang lapar di Indonesia ini, orang mana yang pertama dia ingat? Bundo Kanduang. Tapi walaupun Bundo Kanduang tetap bayar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya ingin bercerita bahwa orang Minangkabau yang merantau kemanapun dia pergi, itu membawa kebaikan-kebaikan. Perantauannya sampai ke Makkah, perantauannya sampai ke Sydney, Melbourne. Kenapa dia tidak merasa cemas dalam perantauannya? Al-ardu ardullah, tanah yang dipijaknya adalah tanah milik Allah. Wal ibadu ibadallah, hamba-hamba yang dijumpainya di dunia ini semuanya adalah hamba Allah. Itulah yang membuat dia tidak pernah takut. Dia langkahkan kakinya, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia tidak pernah merasa cemas, dia tidak pernah merasa ngeri, karena dia berserah kepada Allah. Siapa yang kita sembah itu? Allah. Tuhan tidak pernah memberi nama dirinya Tuhan. Ulang sekali lagi, Bu ya. Tuhan tidak pernah memberi nama dirinya Tuhan. Dan saya tak pernah memberi nama diri saya Abdul Somad. Tolong Bapak Ibu yang lahir sudah bawa nama, angkat tangan. Tak ada. Sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, seprofesor-profesornya orang, sesyekh-syekhnya orang, miskin, lahirnya namanya pun dikasih orang lain. Syukur nama saya dikasih orang tua saya Abdul Somad. Coba kalau dikasihnya nama saya Tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Imam Bonjol. Pada subuh ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Tembok. Ada rupanya orang namanya Tembok. Ada namanya Tembok Husain Tembok.
Lalu kemudian setelah dia masuk Islam, dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Siapa namanya? Abdullah, hamba Allah. Nama ayahnya Salam. Ibu-ibu kaya, cincin kiri kanan, gelang, subang, anting, gigi pun emas. Begitu kenalan, tas, Masya Allah, ditanya orang, ibu kaya ya? Iya. Nama ibu siapa? Nyonya Tembo. Maka dalam Islam nama itu Masya Allah. Tapi ada pula orang yang berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Shakespeare dari Inggris. Dalam Islam nama adalah doa. Nama adalah doa. Maka doakan yang baik-baik. Adalah seorang bernama, namanya Abdus Syams, hamba matahari. Tak boleh menamakan diri hamba matahari, syirik. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah. Nama yang paling bagus itu nama yang disandarkan, ditempelkan, dilekatkan kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Tak salah saya. Bukan saya ngasih nama saya ini, orang tua saya. Maka Tuhan tidak pernah memberikan nama dirinya Tuhan. Samaita bihi nafsak, engkau yang memberikan nama itu pada dirimu ya Allah. Apa nama yang dia kasih untuk dirinya? Allah. Siapa namanya? Allah. Kalau terasa dunia ini sempit, panggillah dia ya Allah. Itu yang kita ucapkan. Kadang-kadang orang ini kalau susah tidak Allah dipanggilnya. Ama itu bahasa kampung kami, my mother. Kenapa ama yang dipanggil? Karena ibu nomor 2 setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Engkau wajib menyembah hanya kepada Allah. Setelah Allah, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kau berbakti. Ada ayah, ada emak. Tapi emak dapat 3 kali. Ayyun nas ahabbun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Itulah maka orang kalau menangis dia panggil Ma. Saya sampai hari ini kalau sedih hati saya, yang saya panggil emak. Walaupun sudah meninggal dunia, makin meninggal dia makin rindu hati kita. Maka saudara-saudara, kawan-kawanku, sahabat-sahabat, jauh kalian sudah datang sampai ke Ternate, tapi sekali-sekali teleponlah emak di kampung. Jangan sampai dibawanya handphone tuh ke tempat servis. Untuk apa, Bu? Ini handphone kok rusak ya, nggak hidup-hidup. Dicek sama orang tukang servis, handphonenya bagus, Bu, hidup. Terus anak ibu nggak pernah nelpon. Kalau calon istrimu kau telepon pagi, petang, siang, malam, dia itu masa depan. Istri itu masa depan yang akan menemanimu waktu sakit, yang akan melahirkan anak-anakmu, yang akan menyenangkan hatimu. Tapi jangan lupa, di situ masih ada kata akan. Akan itu apa artinya? Entah iya, entah tidak. Tapi ibumu masa lalu sudah mengandungkanmu, sudah melahirkanmu, sudah menyusukanmu, mengalir darahnya dalam darah badanmu. Sekali-sekali miss call lah dia. Sekali-sekali. Nanti sampai masanya setelah dia tak ada, baru kau menyesal, kau garu dinding ama. Saat itu penyesalan tak berguna. Saya kalau sudah menengok ada orang menangis menggaru dinding karena emaknya meninggal, yang lain bilang sabar ya, ini menunjukkan penyesalan yang sangat dalam karena tak berbakti ketika hidup. Saya kalau menengok ada orang terlampau menangis ketika orang tuanya meninggal, tak saya suruh diam. Rasanya mau saya sipakkan aja kepala. Dulu waktu dia masih hidup, kenapa tak kau kirimkan paket makanan? Kirimkanlah kopi dari Ternate.
Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kopi? Semalam saya minum kopi, tak tidur-tidur satu hari. Sampai tadi malam pulang tausiah. Dalam hati saya, ini kalau sempat malam ini tak tidur juga, besok cemana ceramah ini? Rupanya habis dosis kopi itu. Tertidur saya tadi malam. Sejak itu kalau ke Ternate, hati-hati minum kopi ini. Kopi itu minuman wali-wali Allah. Wali-wali itu minumannya kopi. Kenapa? Karena mereka takut malam matanya tertidur. Mereka mau tahajud, mereka mau berzikir, maka dia minum kopi. Jadi nanti kalau suami ibu minum kopi, berarti dia wali. Wali murid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai engkau tercatat menjadi anak yang durhaka, kaya raya di kampung orang, tapi tak pernah memberi kabar dan berita. Hidup ini cuma makan pakai, nak. Begitu pesan awak ibu saya dulu. Hidup kau ini cuma makan pakai. Sekaya-kaya, sehebat-hebatnya, sesukses-suksesnya bidismu, rukomu sejauh mata memandang. Ustaz Somad, saya perantau dari Minangkabau. Ustaz hitung semua ruko yang ada di jalan ini. Kenapa? Punya orang. Sekaya-kayanya kita hidup ini cuma makan pakai. Cuma dua itu aja, makan pakai. Apa maksud hidup ini cuma makan pakai? Sekaya-kaya orang cuma makan, dan makannya cuma sepiring tambuci. Tambuci, tambuh sekali. Belum pernah saya ketemu orang makan tambuh 5 kali. Kalau ada orang makan tambuh 5 kali, itu bukan kenyang, ususnya berlubang. Sekaya-kayanya orang, pakaian cuma 3 lapis. Selapis di dalam, selapis di tengah, selapis di luar. Kenapa para habaib itu jubahnya 2 lapis? Mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam jubah, setelah jubah itu dibalut lagi dengan burdah. Itulah dia jubah mereka yang di luar. Kadang warna hitam, kadang warna itu di luar, pakai burdah. Itu beda sorban Nabi dengan sorban orang lain. Orang-orang Arab bersorban juga. Apa bedanya dengan sorban Nabi? 2 lapis. Di dalam pakai kolan suah, setelah itu dililitkannya lagi pakai sorban. Sunnah. Sehebat-hebatnya orang, paling banyak 2 lapis. Pakaian paling 3 lapis. Selapis di dalam, selapis di tengah, selapis di luar. Kalau ada orang pakai baju sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Mana bukti orang kaya? Bukti kalau kau kaya, maka buatkan sekolah tahfiz gratis di kampung halaman, supaya anak di kampung jangan sampai buta huruf Al-Quran. Di mana dulu yang kami bangun? Di sini bangun bersama-sama, komunitas. Tak bisa bangun sendiri karena keterbatasan. Tiangnya bapak, atapnya ibu, lantai keramiknya bapak, lampunya ibu, maka semuanya akhirnya jadilah masjid yang cantik. Masya Allah, tabarakallah. Masjid ini tak ada kurang sikit pun. Sudahlah pakai AC, pakai kipas angin pula lagi. Lengkap semua. Lampunya hidup, yang kecil-kecil, yang besar-besar, hidup semua cantik. Keramik sampai ke dinding-dinding keramik. Bukan cuma lantai berkeramik. Indah. Laki-laki, perempuan, bisa di sini, bisa di atas. Maka tak tahu saya entah siapa yang mewakafkan keramik lantai tempat saya. Insya Allah semua yang mewakafkan ini, tapak tanahnya, atapnya, kosennya, pintunya, semua mendapatkan tetesan pahala. Ibu saya sudah meninggal Pak Ustadz. Mau balik ke kampung tak ada gunanya lagi. Hati makin sakit. Wakafkan 1, 2, 3 sak semen, hadiahkan untuk almarhumah. Itulah yang akan kekal abadi. Ya Rasulullah, ya ummi matat, emak saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha, boleh saya bersedekah kepada dia?
kata Nabi, bersedekahlah. Itu dalil sedekah untuk orang meninggal sampai. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sedekah yang paling afdal saqiyul ma, memberikan air minum. Masjid buatkan di depan kotak, isi air minum. Isi air minum. Setiap orang mau datang haus dia minum. Hadiahkan. Wakaf untuk almarhumah ibu saya. Saya pergi ke Malaysia ceramah beberapa tahun yang lalu sebelum Covid. Ada di masjid itu kotak tinggi, lalu kemudian kotak-kotak kecil isinya air minum. Asal diambil satu, muncul satu. Asal diambil satu, muncul satu. Tempat kita begitu dibuat, diambil satu, hilang semua. Ngalir pahalanya. Wakafkan untuk almarhumah ibu. Lalu kemudian pergi saya ceramah ke Banjarmasin. Di depan rumah bapak-bapak orang kaya, duitnya banyak, dibuatnya ada kulkas, tapi tak sampai beku. Airnya cuma dingin saja. Lalu kemudian dipasang cangkir, dikasih tali pakai besi supaya cangkir ini tak dilarikan orang. Jadi siapa saja yang lalu lalang haus minum, kering tenggorokannya, mengalir air. Begitu juga lah mengalir ke makam, ke kubur almarhumah, almarhum. Kalau sedekah air saja sampai, apalagi nasi kapau. Kalau sedekah air saja sampai, apalagi rendang. Kami dulu Bapak Ibu ketika sedang kuliah di Mesir, naik kapal laut lah, dipukul ombak, dihempas gelombang. Naik bis 6 jam dari Kairo ke terusan Suez. Dari Suez naik kapal laut ke Jeddah. Dari Jeddah sampai ke Makkah. Sampai di Makkah tak punya hotel dan tak punya duit. Namanya haji gelandangan. Mahasiswa dipukul ombak, dihempas gelombang di tengah Laut Merah, mendarat di pelabuhan Jeddah, pakai kain ihram dari Rabil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ditengok jamaah dari Indonesia menangis, ya Allah. Kami pun mahasiswa menangis juga. Di manalah menginap malam ini? Kita ada mahasiswa menginaplah di rumah yang paling megah, paling hebat. Di mana itu? Masjidil Haram. Rumah Allah Subhanahu wa taala. Jam-jam 3 tukang pel sudah membangun nih. Haji. Dihalaunya kita dari Masjidil Haram. Lalu kemudian makannya dari mana? Situlah kenangan kami pada jamaah haji dari Minangkabau. Kenapa? Mereka banyak membawa rendang. Dari mana? Dari Sumatera, Bu. Oh, Sumateranya di mana? Di Riau. Oh, dake balanci-lancian naik rumah awak. Dari Riau katanya. Iya, Masya Allah. Dibukanya tas, dikasihnya rendang. Tinggal beli nasi 2 rial. Beli nasi 2 rial, beli plastik hitam. Dibentanglah di jalan aspal rame-rame. Tumpahkan nasi itu, ditumpahkanlah rendang dari bumi Minangkabau yang tidak busuk sampai 3 bulan itu. Karena gonsengnya mantap, kering bumbunya. Makin panas, makin hitam, makin enak. Begitu ditumpahkan rendang di atas nasi tadi, kami pun sudah siap berkeliling mau makan. Tiba-tiba nengok topi hitam, rupanya burung merpati terciri dari hati. Sama warnanya dengan yang di nasi tadi. Mau dibuang mubazir. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Habis. Tiba-tiba yang sama makan saya dengan itu tahun 2000 itu kejadiannya tahun 2000. Yang sama-sama makan dengan saya tahun 2000 itu sekarang jadi pimpinan pondok pesantren di Mage, Islamic Center di Mage. Diundangnya saya ceramah. Ustaz Somad bisa datang ke tempat kami. Langsung saya teringat, oh yang tai burung dulu. Wah, insya Allah saya datang.
Datanglah saya tengok di pondok pesantren, dia sudah pakai jubah, pakai sorban, berjenggot, menjaga wibawa. Saya tersenyum, teringat saya tarik burung. Habis acara tabligh akbar, ceramah, lalu kemudian dibawanya lah saya ke ruang panjang tempat makan. Ustaz Abdul Somad, mari kita makan. Ayo, kata saya. Pas sedang mau makan tuh, saya ceritakan. Dulu, kata saya, waktu di Makkah tahun 2000, kita beli nasi putih. Adalah orang Minangkabau mengasih rendang, kita tumpahkan. Belum selesai cerita, ternyata ada sesuatu yang tak berubah. Apa dia? Kenangan masa lalu. Jadikanlah kenangan itu kenangan yang mengingatkan kita ke Baitullah. Ketemunya di mana? Di Masjidil Haram. Jumpanya di mana? Di musim haji. Kenangan yang membuat kita bersama mengingat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Jangan sampai kenangan kita buruk. Jangan sampai ketika anak kita bertanya, ayah, abah. Ya, itu siapa? Itu kawan abah. Di mana kenalnya? Dulu kami sama-sama sakau. Kami sama-sama mabuk dulu. Bedanya dia pakai suntik di tangan, abah pakai suntik di lubang ciri. Tak sopan cakap ustaz ini. Tidak tepat diucapkan di masjid. Memang begitu faktanya. Memang begitu datanya. Manusia ini sudah gila. Jadikanlah kenangan kita kenangan baik. Itu sahabat saya bersama. Kapan? Waktu sama-sama membangun Masjid Imam Bonjol. Amin. Tapi Masjid Imam Bonjol udah siap. Apanya lagi mau dibangun? Dia teman saya. Karena sama-sama memakmurkan Masjid Imam Bonjol. Amin. Kami memang saya tak ikut membangunnya Pak Ustadz. Membeli keramiknya saya tak ikut. Tapi menyusun jadwal ceramahnya, menghadirkan para habaib, kamilah yang menjadi panitianya. Membangun masjid. Jangan bangun masjid tidak ikut, memakmurkan masjid tidak ikut, nyumbang untuk masjid tidak ikut. Tiba-tiba datang ke masjid, langsung petantang-petantang. Ini nampaknya tiangnya kurang miring ini. Nampaknya bukan. Kenapa yang diundang Abdul Somad? Kenapa? Kalau ada orang seperti ini, ikut membangun masjid tidak, jadi panitia tidak, nyumbang tidak, banyak komen, antukkan kepala yang ke tiang. Masya Allah, tabarakallah. Kebersamaan kita di dunia ini singkat, Pak. Betul apa tidak? Kalau dihitunglah kawan saya, oh tak terhitung lagi meninggal dunia. Kawan sama-sama SD meninggal. Kawan sama-sama kuliah satu kelas satu bangku meninggal. Kawan sama-sama berceramah dari Sumatera Utara. Di atas saya satu, di bawah saya satu. Secara umur, yang di atas saya Ustadz Tengku Zulkarnain. Yang di bawah saya Ustadz Mahir Tuailibi. Saya yang tengah. Ustadz Tengku di atas, Ustadz Mahir di bawah, saya tengah. Kalau menurut umur, saya dulu. Menengok badan kurus, saya dulu. Hidup saya sekarang. Lama saya temenung. Kenapa tak aku aja yang mati itu? Rupanya jamaah Masjid Imam Bonjol masih berdoa. Ya Allah, sampaikanlah Ustadz Somad menjenguk kami di perantauan. Sesudah dia ceramah itu, terserahlah ya Allah. Kata jamaah. Kalau bisa buatlah kebersamaan kita ini sama-sama mengingat Allah. Sama-sama membangun rumah tahfiz Quran. Sama-sama mengaji. Kalau tak ada dia datang, sunyi pengajian. Saya Pak Ustadz sangat berharap ibu-ibu ini selalu hadir Pak Ustadz. Kenapa? Karena kalau ibu hadir makanan banyak. Bukan masalah makanannya, tapi masalah kebersamaan kita. Bersama di Ternate, bersama pula di surga Jannatul Firdaus. Begitu nanti kita disuruh Allah masuk ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum
Orang-orang yang takwa, takut kepada Allah, takut berzina, takut minum khamar, takut berjudi, takut riba, dibawa mereka ke dalam surga. Apa kata Allah? Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sampai kita di dalam surga berjumpa dengan Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, berjumpa dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, berjumpa dengan Buya Muhammad Nasir, berjumpa dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang, berjumpa dengan Syekh Ibrahim Musa Parabek, berjumpa dengan Inyak Jaho, berjumpa dengan Syekh Sa'ad Mungka, karena mereka ulama-ulama penyebar Islam. Lalu kemudian ketika sudah di absen, Buya Hamka sudah, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau sudah, Syekh Ibrahim Musa Parabe sudah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sudah, Inyak Jaho sudah. Ustadz Somad kok ndak ada? Rupanya Ustadz Somad di ruangan lain selevel di bawah itu sedikit. Yang jamaah Anda tahu mau tadi mana? Insya Allah semua kita masuk ke dalam surga Allah. Di dunia ini masih ada hasad, masih ada dengki, masih ada sikit hati, masih ada marah. Sama-sama merantau, satu kampung, sampai kemari satu kota, satu bisnis, tapi rezekinya lain. Yang ini rumahnya sudah bangun 2 lantai, ini masih ngontrak, sempit tangkai jantung. Mendengar kabar mobil kawan baru, naik gula darah. Pergi undangan ke hotel bintang 5, waktu mau menyendok gulai, diangkat istrinya pula lah lengan baju sikit, untuk menunjukkan gelang sebesar rantai sepeda motor. Begitu balik, panas dingin badan. Nampaknya kena COVID nih, kata bapak. Bukan COVID. Apa nama penyakitnya? Hasad. Makanya kita disuruh minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza, kaya bukan dengan mobil yang mewah, kaya bukan dengan gelang emas. Saya yakin ibu-ibu yang pakai gelang emas masuk ke dalam mukena. Udah sampai nampak. Kayamu bukan karena rumahmu bertingkat, tapi kau kaya karena kau mampu menyantuni anak yatim, fakir, miskin, dan du'afa. Pulang dari sini, pergi ke rumah makan. Terserah rumah makan apa. Rumah makan Padang, rumah makan sederhana, rumah makan Bare Solo, rumah makan pagi petang. Nah, udah ku endorse dah. Lalu kemudian belilah beberapa bungkus, datanglah ke panti asuhan. Ada panti asuhan di Ternate? Datang ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kepala panti? Betul. Saya mau kasih mereka makan. Lihat ini, makan rumah makan Padang, rendang, gazebo. Berapa anak panti ini semuanya? Ada 300, Pak. Keluarkan semuanya. Enggak, 3 orang saya. Kebetulan ini buat 3 kan? Laki den surang, anak den surang, amak den surang. Pahalanya sampai. Ibu buat 3, bapak buat 3, adik buat 3, saudaraku buat 3, ada 100 orang. Jadi berapa bungkus? Enggak 300, ada juga yang buat 2. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tak bisa kita kerjakan sendiri jangan garap sendiri. Abdul Somad bisa datang sampai ke Ternate ini sendiri? Enggak. Habib Rifki, habaib-habaib, ustad-ustad, kawan-kawan, sahabat-sahabat, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak Wali Kota, mereka berkontribusi. Mereka tak tampil ceramah ke depan, gambar mereka tak ada di baleho,
Tapi insya Allah, kenapa acara kita bisa aman? Ada Pak Polisi, ada Pak Tentara. Kenapa mesti ada polisi dan tentara? Memangnya Ternate ini tak aman? Ternate aman apa tak aman Ternate? Aman. Tapi kalau tak ada polisi tentara, ini Abdul Somad ini kurus, tanggal tangannya ditarik orang-orang Minangkabau ini. Kami rindu bana aja Ustaz. Habis lapeh satunya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid ini sudah cantik, masjid ini sudah bagus, penataannya luar biasa, jam dinding dipasang di situ. Supaya apa? Supaya tahu ustaz bahwa dia sudah ceramah 1 jam. Itu betul. Karena ada juga masjid dipasangnya jam dinding di balik dinding. Sementara ustaz ceramah tentu 1 jam marah gini gitu. Itu tepat. Ada masjid di Pekanbaru. Saya lihat di atas mejanya itu ada lampu 3. Merah, hijau, kuning. Saya sangka meja itu bekas dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Jadi saya tanya ke pengurus masjid, itu meja dewan juri? Enggak Pak. Jadi kenapa dikasih lampu? Banyak ustaz ceramah tak berhenti-berhenti. Jadi 5 menit sebelum habis kami hidupkan kuning. Tet gitu. Pas merah, tet gitu. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya terus terang ceramah subuh ini lepas saja. Saking lepasnya tak berjudul. Udah apa judul? Cerita ke sana cerita, ada judulnya. Oh, silaturahmi. Saya sebetulnya bukan mau nengok silaturahmi, mau menengok titel lengkap apa tidak. Ada pula lah gambar Istana Pagaruyung di belakang. Di samping Istana Pagaruyung itu ada pula lah rumah kecil namanya Rangkyang. Rangkyang itu tempat menyimpan padi. Apa maknanya? Padi yang sudah dipanen disimpan di Rangkyang. Kalau datang masa kemarau, kalau datang masa sulit, kalau datang masa susah, tidak susah tak sulit. Kenapa? Karena menabunglah. Ini buktinya contohnya. Datang masa sulit, Covid, ekonomi macam-macam, tapi insya Allah kita tak risau. Kenapa? Karena padi kita banyak. Amin. Tapi padi saya tak ada Pak Ustadz. Pinjam padi kawan. Catat. Jangan lupa tulis. Ayat paling panjang dalam Al-Quran. Bukan ayat sholat. Bukan ayat puasa. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Idza tadayantum. Kalau kamu menjalin transaksi utang piutang. Bidainin ila ajalim musamma. Sampai batas waktu tertentu. Faktubu tulis. Kenapa utang mesti ditulis? Karena orang mati syahid sekalipun, kalau tak bayar utang, tergantung-gantunglah ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bayar utang. Ini nampaknya Ustaz ceramah ini ada pesanan nih. Nah, saya ceramah judulnya bisa ditulis di baleho, tapi isinya tak bisa diatur. Ceramah suka hati saya. Saya ceramah di kantor. Kebetulan istri kepala dinas itu belum pakai jilbab. Dipesan sama panitia yang mengundang, Ustadz, tolong pembahasannya jangan menyinggung jilbab sedikit pun. Rupanya dia takut nonjob. Begitu sampai di atas, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan pakaian mereka. Langsung yang mengundang itu tertunduk lemas. Matilah sekali ini. Langsung kena skor 3 bulan tak diundang. Habis itu diundang lagi. Alhamdulillah. Loh, kok diundang lagi? Alhamdulillah udah meninggal Pak.
Jadi tak usah kita takut menyampaikan. Karena kalau kita takut kita sudah habis untuk Allah Subhanahu. Orang Minangkabau kalau takut takkan mungkin sampai ke Ternate ini, betul? Kalau takut, cemas, ngeri, takkan mungkin dia sampai sejauh ini. Apa yang membuat dia? Dia berkata, langkahkannya kaki dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau udah punya duit, jangan lupa Allah, bayar zakat. Menabungnya kemana? Menabungnya ke Bank Nagari Syariah. Tak ada Bank Nagari Syariah, menabunglah ke Bank Syariah Indonesia supaya selamat kita dari riba. Ini nampak-nampaknya Ustaz sudah dapat royalti dari BSI ini. Saya tak ada hubungan apa-apa dari BSI. Saya cuma mengajak supaya selamat dari riba. Solatnya sudah baik, puasanya sudah baik, zikirnya sudah baik, tapi ternyata belum selamat dari riba. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Berdoa kepada Allah, tangannya dia angkat, Ya Rab, Ya Rab. Tapi apa kata Allah? Doamu tak dikabulkan. Apa kata Rasulullah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa udhiya bil haram. Anak-anak kita dimasukkan sekolah tahfiz Quran, hafalannya tak masuk-masuk. Kenapa? Karena dikirim pakai duit haram. Tak ada duit haram tuh Pak Ustaz. Duit semuanya sama, warnanya merah. Mana ada duit haram warnanya hitam? Duit semuanya sama, tapi datangnya dari mana? Kita akan dituntut di hadapan Allah. Katupe gulai paku sampai ke Ternate. Sepiring lontong sayur disuap dengan nama Allah, Bismillah, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging, menjadi tulang, mengalir di badan. Ayyuma lahmin, setiap daging, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Nauzubillah. Maka carilah dengan cara yang halal. Berdagang, berniaga, jujur. Jangan sampai timbangan 1 kilo di pasar. Sampai pulang ke rumah, yang paling tajam matanya di dunia ini menengok timbangan, ama-ama. M3, mak-mak milenial. Tajam matanya. Kurang 1 kilo. Nengok Quran tak nampak. Nengok timbangan nampak. Ibu-ibu yang matanya tajam, lanjutkan, teruskan. Setuju? Untuk apa? Menyelamatkan pedagang supaya jangan sampai makan haram. Catatan-catatan hutang piutang, catat. Kawan saya mau minjam, saya bilang kita mesti catat. Tapi kita sudah bersahabat lama, bro. Kita kan sudah berkawan, guys. Oh, di neraka jahanam kawan pun masuk neraka juga. Maka tulis untuk menyelamatkan dia. Kalau dia mati atau kita mati, ahli waris akan membayar. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berhadir pada pemakaman ini, kalau ada hutang piutang, tolong datang kepada ahli waris, kami akan membayarnya. Hutang piutang begitu orang takut kepada manusia, tapi ada hutang kepada Allah. Hutang apa itu? Hutang puasa saat hamil 7 hari, saat mengandung 7 hari, saat menyusukan anak 7 hari. Mau dibayar tahun berikutnya, anak 7. Kalau suaminya mengaji, dia ingatkan, oh my darling, my dear, buah hati belayan jiwa. Ada apa bang? Sudah kau ganti puasamu? Karena kalau tidak kita akan dituntut. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka dia dituntut untuk dibalaskan, dibayarkan, ditunaikan hutang puasanya itu untuk anak-anak dia. Hari raya kurban, kirimlah ke kampung halaman agak 1-2 ekor kambing.
Di Ternate, ya, karena di sini mencari rezeki, di sini kita tinggal, potongkan. Tapi kita tinggal di perumahan klaster, orangnya kaya-kaya, malah mereka tak makan kambing. Ada kambing, ada gulai, ada rendang, ada makan ikan teri sama petai. Jangan lagi mubazir. Ini kadang Idul Adha, terus simpan kambing di dalam kulkas freezer sampai 3 minggu tak bisa ditutup, menyipak kaki kambing dari dalam. Bagilah, kirim 1 ekor sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini yang Ustaz ceramahkan ini, Ustaz cuma pandai ceramah atau Ustaz sudah buat? Saya kalau ibu kurban di masjid tempat saya 1, di masjid di kampung 1, di masjid tempat istri 1. Kalau tiap bulan sedekah paket 10-20 kilogram beras, minyak, gula, susu, roti, bungkus, niatkan untuk almarhum almarhumah, datuk, nenek, keluarga, sahabat, sampailah itu. Yang tak bisa dibuat banyak, sedikit. Sikit pun tak bisa, berzikir. Tak bisa saya sedekah duit, tak ada, zikir. Zikir pun tak bisa, dekat laut kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dimulai tausiah jam 6:10, sekarang sudah jam 7:15. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jangan kemana-mana, nantikan setelah yang satu ini. Itu kalau awak di TV. Ini awak di YouTube.